Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pecinta film Smackdown, khususnya para John Cena lovers? Karena pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film action yang tentunya dibintangi oleh John Cena, dimana pada film ini John Cena berusaha melindungi seorang presiden dan seorang jurnalis dari serangan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan perlihatkan POV John Cena, kita panggil saja John, ketika dia sedang latihan militer pas awal masuk ke dunia militer, sehingga dia bisa menjadi seorang tentara yang pada waktu itu dia sedang menjalankan misi membunuh Presiden Paldonia bernama Venegas, yang secara tidak terduga helikopternya tiba-tiba ditembak menggunakan sebuah roket sehingga membuat para rekannya tewas pada saat itu juga. Sekarang, John sudah pensiun dari dunia militer dan memutuskan untuk menjadi seorang pengacara yang mempunyai keluarga kecil yang bahagia. Ketika berada di kantor, kita akan diperlihatkan bahwa John hanya terpaksa menjadi seorang pengacara. Hal itu dibuktikan ketika ada klien yang meminta jasanya. John hanya mengiyakan tanpa mengerti apa sih masalahnya dan apa yang harus dia lakukan. John hanya menerima uangnya yang entah dia kerjakan atau tidak. Oh my gosh, I'll be in touch, okay? Thank you. Tak lama, datanglah sahabat lamanya John bernama Sebastian yang mengajak John ke pangkalan militer miliknya, yang ternyata Sebastian ini adalah kepala atau CEO dari perusahaan yang didirikannya, yaitu CDI, yang merupakan kumpulan dari para tentara bayaran. We are a one-stop shop. Tujuan Sebastian memanggil John adalah untuk menawarkan sebuah misi, yaitu menjadi pengawal pribadi seorang jurnalis yang akan mewawancarai seorang presiden Paldonia, yaitu Venegas, yang tentunya setelah kejadian beberapa tahun yang lalu, tentu saja John menolaknya, yang setelah diiming-imingi dengan imbalan yang besar, John pun menerimanya. 20 grand says you are. Who's a journalist? Di malam harinya, John pun langsung meminta izin kepada istrinya, yang tentu saja istrinya melarangnya karena dia tidak mau menjadi janda anak satu, yang karena waktu John ini keras, John tetap memilih untuk pergi karena semua ini juga ia lakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. You think I don't know how unhappy you are being just a Private security? Easy stuff. Dia bernama Claire Wellington, kita panggil saja Clara karena namanya susah anjing. Dia adalah jurnalis yang akan John kawal. Where's the car? Singkat cerita, sampailah John dan Clara di Paldonia, di mana mereka langsung disambut oleh Venegas yang terlihat sangat-sangat sok asik, sok dekat, dan sok keren, di mana dia ternyata mengenali John, yang membuat John agak kesal. Ketika sampai di kerumunan para masyarakat Paldonia, kita akan diperlihatkan nama Venegas yang buruk di mata mereka, yang entah apa yang telah dilakukan Venegas ini, mereka terlihat sangat tidak senang ketika melihat Venegas. Ketika di tengah perjalanan, secara tidak terduga mereka diserang oleh kelompok tidak dikenal, sehingga John harus menyelamatkan mereka berdua, terutama Clara yang menjadi kliennya, karena walaupun pengawal Venegas lebih banyak, mereka sama sekali tidak ada gunanya. Ternyata John dan Clara datang di waktu yang salah, karena saat ini sedang terjadi kudeta atau perebutan kekuasaan dengan paksa, dan orang-orang tadi adalah suruhan dari seseorang untuk melenyapkan Venegas, yang secara tidak sengaja John dan Clara yang tidak tahu apa-apa malah terlibat dalam masalah ini. This is not a rebel assassination attempt. John pun memilih untuk pergi dengan masuk ke sebuah hutan untuk menghindari masalah itu. Akan tetapi si Venegas malah ikut, yang tentunya akan menjadi beban John, di mana John langsung menghubungi Sebastian dan meminta bantuan penjemputan, sehingga Sebastian langsung mengirim helikopter untuk menjemput John. I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you picked up. Venegas pun meminjam telepon satelit milik John untuk menghubungi wakilnya yang merupakan keponakannya sendiri bernama George, yang tanpa Venegas sadari, George adalah pelaku yang menyuruh para tentara bayarin untuk membunuhnya, sehingga George yang mengetahui bahwa Venegas masih hidup pun langsung memberitahukan kepada tentara bayarannya.
Setelah beberapa lama berjalan, helikopter penjemputan pun datang. Alih-alih menjemput John dan Clara, helikopter itu justru malah menyerang John yang tentunya pasti bukan dari bagiannya, melainkan tentara bayaran suruhan George. Mungkin pemikiran kalian semua sama seperti saya. Di scan ini mungkin agak gimana gitu kalau dipikir secara logika. Masa John yang berlari di tempat luas tanpa hambatan itu mereka nembaknya tidak kena-kena? Ya pastinya kalau beneran mah udah dari tadi John tewas. Tapi ya nikmatin aja ya, namanya juga film bro. Stay put. Setelah John mendapatkan momen yang tepat untuk menembak, dia pun mulai membidik si pilot yang dia kira tembakannya meleset. Ternyata tembakannya tepat mengenai si pilot sehingga akibatnya Clara harus terpisah oleh John, di mana dia berhasil sembunyi di dalam akar pohon. Akan tetapi tentara yang mengincar berhasil menemukannya, yang ketika tentara itu hampir saja mendekati Clara, tiba-tiba dikira sudah aman, tiba-tiba saja rekan si tentara muncul yang membuat John dan Clara terpojok. Akan tetapi tiba-tiba, ya, sangat penuh tiba-tiba sekali video ini. Venegas ternyata dari tadi mengikuti mereka yang entah bagaimana caranya. Gracias por tu ayuda. Beralih kepada Josh yang sudah menemukan bangkai helikopter prajuritnya, yang setelah itu datanglah sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh si kolonel, di mana dia sangat berambisius sekali untuk membunuh Venegas dan langsung memperlihatkan kekejamannya ketika dia tidak segan-segan membunuh anak buah si Josh tepat di hadapan George sendiri, yang membuat George sangat ketakutan dibuatnya. Setelah cukup beristirahat di tepi sungai, Venegas pun mengajak mereka ke sebuah desa bernama Desa Sabrina. Sebaliknya, Venegas justru disambut baik oleh warga di situ, di mana Venegas mengenalkan teman lamanya sekaligus kepala desa di situ bernama Sandoval kepada John dan Clara. Mana Pak? Kemudian mereka pun melakukan wawancara kepada Venegas dengan John sebagai kameramen, di mana Clara menanyakan apa sih faktor terjadinya kudeta ini, di mana Venegas menjelaskan bahwa di tanah Paldonia ini mengandung logam tanah mulia yang merupakan komponen penting untuk setiap barang teknologi baru seperti ponsel, tablet, televisi, monitor, PS5, 6, 7, 8, 9, 10 dan teknologi baru yang pastinya bakal muncul ke depannya, yang karena Venegas ini tidak mau dijajah atau dimanfaatkan oleh para perusahaan-perusahaan besar, dia justru lebih memilih kesejahteraan rakyatnya. Hal itu berbanding terbalik oleh para pemerintah lainnya termasuk Josh yang lebih mementingkan uang, dan itulah mengapa para oknum-oknum ingin membunuhnya. Di malam harinya kita akan diperlihatkan lagi betapa ramah dan baiknya penduduk di tempat itu ketika mereka mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Venegas, John, dan Clara. Keesokannya ketika John akan mengajak Clara untuk pergi, Clara merasa bahwa tidak cukup jika hanya wawancara saja. Bisa saja semua itu hanya gimmick dan omong doang seperti pemerintah di Konoha, cuaks, dan tiba-tiba Venegas mendatang dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Clara, sehingga dia mengajak mereka untuk ke ibu kota Paldonia untuk membuktikan ucapannya. The question is why, Mason? Setelah itu John pun menghubungi Sebastian dan bertanya, kenapa dari sekian banyaknya tempat, kenapa saya ditempatkan di Paldonia yang pas-pasan dengan adanya kudeta, di mana Sebastian sama sekali tidak menyangka bahwa ternyata sedang terjadi kudeta. Tujuan dia mengirim John ke sana sebenarnya untuk memberikan hadiah kepada John untuk membunuh Venegas yang telah membunuh rekan-rekannya di awal film tadi, sehingga Sebastian menyarankan jika ingin semuanya selesai, John harus menembak Venegas saat itu juga. They wanted you to dispose of him. His country, do it for the world. Mendengar hal itu, John pun langsung mengambil pistolnya yang saya kira bakal menembak Venegas. John justru berniat untuk pergi cepat-cepat dari tempat itu. We're leaving. That's that. No, wait. Kemudian secara kebetulan kelompok si kolonel pun datang ke tempat itu untuk mencari si Venegas dengan bertanya kepada si Sandoval. Venegas yang tidak tega melihat temannya pun langsung menyerahkan dirinya kepada si kolonel. Akan tetapi John tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali membawa pergi si Venegas menggunakan kuda.
Sial bagi Clara yang harus terjatuh dan tertangkap oleh si kolonel, di mana John yang menyadari hal itu pun langsung mengubah rencananya. Di tengah perjalanan menuju ibu kota Paldonia, Venegas pun mengungkapkan perasaannya kepada John bahwa dia suka kepadanya. Ya enggak lah ya, Venegas mengungkapkan bahwa bukan dirinya yang telah menembak helikopter John waktu itu, karena waktu itu dia tidak tahu menahu tentang kedatangan John dan timnya, sehingga sudah jelas Venegas tidak seburuk apa yang kita kira dan yang John kira. We'll stop here for the night. Sesampainya di kota itu, Venegas pun meminta bantuan kepada teman lamanya yang berada di kota itu. Dia bernama Eduardo yang siap untuk membantunya. Kemudian John pun janjian dengan si kolonel untuk menukar Clara dengan Venegas, yang walaupun terjadi ketegangan di antara mereka, akan tetapi ketika si Venegas keluar, tiba-tiba ya, rencana mereka pun berhasil sehingga mereka bisa kabur dengan aman, di mana Venegas membawa mereka ke sebuah lorong rahasia untuk bisa masuk ke dalam istana presiden. Benar saja, kedatangan mereka yang secara tiba-tiba membuat Josh kaget, yang setelah Venegas menjelaskan bahwa Josh hanya dimanfaatkan para oknum itu pun, sekarang Josh baru menyadari akan hal itu. Setelah itu tiba-tiba seorang jenderal pun masuk dan langsung menembak Venegas, yang untungnya jas yang dipakai oleh Venegas adalah anti peluru, akan tetapi yang terkena tembakannya adalah justru Josh, keponakannya sendiri. Dan setelah itu datanglah pasukan polisi Paldonia, di mana di situ Venegas berusaha menjelaskan semuanya, yang untungnya mereka semua sadar sehingga terjadi baku tembak ketika kelompok si kolonel juga datang. Di tengah-tengah itu, Clara sempat-sempatnya melakukan siaran langsung di tengah-tengah baku tembak yang membuat John agak sedikit kesal melihatnya. Ready? Go, go! Mereka pun berhasil kabur dan sementara itu mereka bisa aman di sebuah ruangan, akan tetapi lagi-lagi mereka harus bertemu si kolonel yang membuat John agak sedikit encok dibuatnya. Sementara itu, di luar sudah terjadi baku tembak antara kelompok si kolonel dengan polisi setempat. John pun berhadapan langsung dengan si kolonel, di mana kemampuan mereka cukup setara. Akan tetapi karena John tadi sudah jatuh dari tangga, John pun berhasil dipojokkan oleh si kolonel. Tetapi tiba-tiba John pun langsung join dengan polisi lainnya yang sedang baku tembak, di mana di sini John lagi-lagi menunjukkan kemampuannya yang sangat epik. Kemudian datanglah Sebastian dengan timnya yang sebenarnya itu sangat telat sekali. Bukan dari tadi anjing, tapi ya mau gimana lagi, John pun pura-pura senang dengan kedatangan temannya itu. Siaran langsung yang Clara lakukan pun berhasil masuk berita di stasiun televisi di sana, yang pada akhirnya nama Venegas pun menjadi baik di mata rakyatnya sekarang, dan John pun bisa hidup bahagia dan tenang lagi bersama keluarganya. Hey, worm! Tamat ending yang cukup membanggakan. Ternyata setelah pensiun di dunia per-Smackdownan, John Cena memilih untuk menjadi tentara bayaran. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya.